Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke integration setelah UTS, kita membahas tentang Office Google. Jadi untuk pertama langkah kalian bisa masuk ke Drive masing-masing, ke Google Drive masing-masing. Nah di Google Drive nanti kalian bisa pilih di Drive saya ini ada pilihan, ada bikin folder baru, ada upload file, folder, dan seterusnya, ada Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, dan lainnya. Nah kita contoh ya, misalnya bikin folder baru, maka klik folder barunya. Nah misalnya kasih nama MS Integration, kemudian pilih buat, klik buat. Nah maka akan muncul folder di drive kalian. Nah, drive ini memiliki batasan, jadi untuk gratisannya itu menggunakan 15 GB. Nah, ini ada 15 GB kalian untuk penyimpanan di Google Drive yang gratis. Lebih dari itu maka bisa berbayar di Google. Nah, dalam folder ini bisa dibuka, jadi seperti di Drive juga, cuma ini ada di Google, kita biasanya ada di flash disk ataupun di hard disk. Nah, ini kosong. Nah, misalnya kita di sini ingin membuat sebuah dokumen baru, bisa diklik kanan ya. Kalau di handphone nanti ada tanda plus. Kalau misalnya di laptop bisa klik kanan. Itu klik aja Google Dokumen. Nah, Google Dokumen ini sama, mirip sekali dengan MS Word dari Microsoft. Nah, misalnya di sini kalian bisa mengetik biodata ya. Nah, contoh aja bikin nama kalian masing-masing, kemudian alamat, kemudian kelamin, TTL gitu ya, tanggal lahir, nah, kemudian berikutnya seperti ini. Jadi membuat sebuah file. Nanti kalau sudah selesai, ini bisa kalian tambahkan lagi golongan darah dan lain-lainnya. Nah, di sini ada dokumen tanpa judul. Nah, ini bisa diganti namanya menjadi, nah, klik biodata. Boleh biodata atau CV. Nah, silahkan untuk mengganti nama filenya di sini. Dan enter. Jadi setiap apapun perubahan di sini, maka Google akan menyimpan otomatis ya. Jadi tidak ada tombol save di sini. Karena setiap kali kita ada melakukan perubahan, penambahan, update, maka akan otomatis langsung tersimpan oleh Google. Nah, apabila ingin merubah ini menjadi Microsoft Word, maka tinggal klik file download. Di sini ada Word. Jadi apabila kalian mengerjakan ini dan ingin menjadikan dia file Microsoft MS Word, maka cukup di-download saja, maka akan menjadi Microsoft Word. Seperti itu. Nah, sekarang dokumen ini sudah selesai, ditutup aja, maka akan kita punya dokumen satu namanya CV, seperti ini filenya. Nah, dalam pekerjaan kadang-kadang kita memerlukan satu file ini diisi oleh beberapa orang. Contoh, file ini kita bikin satu lagi. Nah, tadi Google Dokumen, sekarang Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini Excel kalau misalnya di Microsoft. Nah, tampilannya seperti ini untuk Google Spreadsheet. Nah, dalam pengerjaan contoh ya, kita bikin daftar target penjualan. Misalnya kita bikin membuat sebuah file. Isi aja di sini nomor, nama, jumlahnya, target.
kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Kemudian misalnya Andi, Iva, Rida, Juni, sama Rima. Nah, untuk jumlah targetnya ini kita minta masing-masing orang ini mengisi. Nah, kita tidak tahu jumlah targetnya. Nah, sekarang tinggal file ini kita bagikan agar mereka bisa mengedit. Nah, bisa simpan dulu. Nah, bisa disimpan sama seperti tadi. Misalnya target nama filenya. Gantinya di sini. Nah, caranya adalah kita close dulu. File ini kita sharingkan ke teman-teman. Jadi apabila kita kopikan ke beberapa teman, maka kita akan perlu merekap lagi. Tapi kalau misalnya yang kita bagikan adalah file ini, jadi akan dikerjakan secara paralel. Jadi ininya kita bagikan link. Caranya klik kanan, di sini ada bagikan. Nah, bagikan ini di sini dibatasi, diubah. Kalian bisa mengklik ubah. Nah, kemudian siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini ada tanda pilihannya, pengakses lihat saja atau yang lain. Nah, misalnya apabila ini ingin juga diedit oleh yang lain, maka pilih editor pilihannya. Nah, setelah editor, kemudian salin link. Nah, inilah yang salin link inilah yang dikirimkan ke kawan lewat WA ataupun yang lain atau email. Contoh, nah saya misalnya ini kawannya membuka linknya itu, maka dia klik, maka akan linknya muncul di sini, enter. Maka yang terbuka nanti yang ini oleh kawannya. Jadi kawannya nanti akan merubah ini, data ini. Contoh misalnya kawannya kita kirimkan ke Andi, maka dia tulis 78.000 atau 783, enter. Kemudian kita kirimkan ke Iva lagi. Otomatis file yang tadi kita yang punya kita tadi, ini otomatis akan berubah. Nah, sama. Jadi apa yang diupdate oleh kawan-kawannya ini bisa juga ikut berubah. Nah, seperti itu. Ini men-sharing satu file untuk dikerjakan bermacam-macam orang. Jadi lebih mudah pekerjaan kita. Jadi kita tanpa mengkirim-kirim flash disk, ngirim file lewat email, tinggal mengklikkan linknya. Jadi mereka sendiri mengupdate. Nah, kadang-kadang ada kita laporan yang kawan atau rekan kerja itu cuma untuk melihat. Kalau melihat tadi maka harus dirubah. Misalnya dia tidak boleh mengedit, maka harus dirubah. Nah, ini posisinya ini menjadi pengakses lihat saja. Nah, itu kadang diperlukan. Jadi kita bikin data, pokoknya orang-orang yang kita sharingkan itu hanya bisa melihat, dia tidak bisa mengedit. Maka pengakses lihat saja. Nanti seperti itu. Nah, kadang-kadang file ini akan sering dibuka, misalnya file rekap atau rencana kerja atau program kerja selama 3 bulan atau tahunan, maka file itu akan sering dibuka. Nah, apabila kita melihat link yang panjang tadi, maka itu sebaiknya kalian perpendek dan di custom. Salah satu pemendek adalah Bitly. Cuma Bitly itu sekarang apabila ingin di custom ujungnya ya sesuai keinginan kita, maka ada berbayar. Jadi mungkin bisa pakai yang is.gd. Nah, di sini ada is sortir juga. Nah, is.gd ini mensortir menggunakan custom. Jadi dibuka, maka muncul seperti ini. Kemudian dipaste linknya yang tadi udah di copy. Seperti ini, maka ada di sini panah yang di ujung. Nah, di sini tinggal ujung. Misalnya, buat di sini adalah penjualan target 2021 misalnya ya. Nah, jadi nanti kita hanya cukup mengingat is.gd target 2021. Jadi tidak perlu mengingat yang sepanjang ini tadi yang nggak bisa dihafal. Oke, sudah enter. Nah, coba kita
Kita coba di browser. Jadi ini dikirimkan cuma linknya tadi. is.gt/target 2021 enter. Akan muncul seperti ini. Jadi kawan kita dengan mengklik ini maka akan terbuka file yang tadi. Nah, ini gunanya memperpendek. File ini berlaku untuk semua link ya. Bisa jadi link Zoom yang panjang itu akan sering digunakan, mungkin berulang-ulang atau rapat mingguan setiap hari Senin menggunakan link yang sama, nggak masalah, nanti diperpendek ISGD rapat mingguan misalnya seperti itu. Jadi bisa di custom. Nah, itu mempermudah kita untuk mengingat. Itu bisa kalian simpan di notepad. Jadi setiap ada link-link disimpan di notepad, jadi mudah. Jadi misalnya ISGT ini, jadi lebih mudah gitu untuk mengingatnya. Jadi lebih terarsip file kita. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah selain itu juga untuk di drive kita juga ada namanya Google Formulir. Google Formulir adalah Google Form biasanya untuk mengumpulkan data. Contoh sekarang kan untuk pendaftaran ada acara pelatihan, kemudian ada kuesioner, kemudian biodata. Sekarang orang online menggunakan Google Form. Nah, caranya sama juga, ada di drive tadi, drive saya atau di folder tadi, dibuka foldernya. Nah, di sini ada diklik kanan. Nah, ada di sini Google Formulir. Diklik aja Google Formulirnya. Nah, ini Google Formulir muncul seperti ini. Nah, untuk Google Formulir contoh kita bikin aja ya. Misalnya form pendaftaran kursus. Misal di sini adalah Kino Center Banjarmasin. Nah, pertanyaan biasanya orang mendaftar kursus adalah nama lengkap. Diisi aja di sini nama lengkap. Jawabannya singkat, wajib diisi atau enggak, maka di checklist di sini. Kemudian ingin berikutnya adalah plus. Nah, nambah. Misalnya di sini kita mintakan alamat. Nah, alamatnya paragraf mungkin agak panjang, wajib diisi. Kemudian ditambah di sini tempat tanggal lahir, bisa jadi dibagi ya, tempat lahirnya jawaban singkat, wajib diisi juga. Nah, tanggal lahirnya bisa dikasih. Nah, di sini pilihannya tanggal, wajib diisi juga. Kalau option bisa, misalnya di sini pertanyaannya ada jenis kelamin. Nah, di sini bisa diisi. Di sini laki-laki. Kemudian diklik lagi di bawahnya perempuan. Nah, ini kita coba ini dulu, wajib diisi. Nah, untuk melihat hasil tampilannya itu bisa perhatinjau atau preview. Ada tanda mata di sini, klik. Nah, akan muncul. Jadi apabila nanti kita kasihkan linknya ke orang, ke tempat yang lain, maka tampilannya seperti ini. Nah, itu namanya preview. Nah, ini ada beberapa feature yang dikasih oleh Google Form. Misalnya kita ingin bikin atasnya ini crop atau warna, itu ada di sesuaikan tema di sini. Nah, sesuaikan tema, ada temanya warna misalnya oranye, maka temanya oranye. Bisa juga headernya kita kasih. Jadi klik pilih gambar. Di sini tersedia yang sudah disediakan oleh Google. Jadi ada tentang kantor sekolah, ilustrasi. Nah, ini macam-macam. Di sini untuk pesta, makanan. Tapi kalau kalian memiliki file tersendiri bisa diunggah atau cari di foto.
Nah, dari di foto atau diunggah, dicari, tarik ke sini filenya yang ada di hard disk. Nah, ini contoh misalnya ya, untuk ini kita pilih buku ini, maka sisipkan. Nah, jadi ada apa ya, header, dinamakan header. Jadi ini untuk lebih varian dari ini. Nah, nanti apabila sudah diisi, contohlah kita isi satu di sini, pratinjau. Nah, nanti linknya, cara mendapatkan link itu ada di klik kirim. Cara mendapatkannya klik kirim. Nah, ada di sini tanda yang tali yang di tengah seperti ini. Ini linknya bisa diperpendek. Nah, ini di copy, disalin. Nah, ini yang dikirimkan ke peserta atau orang luar. Nah, supaya lebih mudah dihafal, link ini bisa dibuat custom pakai menggunakan website is.gd yang tadi. Bisa. Nah, jadi misalnya jadinya is.gd pom kursus. Nah, namanya bisa di custom. Itu jadi lebih mudah diingat. Nah, ini saya tidak perlu membuat ISGD-nya karena sudah tadi. Jadi klik paste di sini. Misalnya kawannya udah punya linknya, maka diklik linknya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita isi ya. Nah, saya kawannya udah ngisi. Isi. Jadi dipraktekkan, kawannya disuruh mengisi. Simpan, kirim. Nah, nanti apabila kawannya mengirim, kawan sudah mengirim, akan muncul di punya kita. Di desain kita, ini adalah jawaban. Jadi tadi pertanyaan desain. Nih, di sini ada jawaban. Klik jawabannya. Nah, nanti akan ada muncul di sini jawabannya. Nah, jawabannya muncul. Nah, jawaban ini berupa tampilan seperti ini. Tapi kalau datanya banyak, maka kalian bisa jadikan dia spreadsheet. Jadi klik yang ini, membuat spreadsheet, diklik, buat spreadsheet baru, buat. Maka akan muncul nanti spreadsheet. Klik sini buka. Nah, akan muncul di sini. Jadi kapan dia mengisi, sekian, mensubmitnya tadi, mengirim, alamatnya apa-apa. Jadi prosesnya, jadi kalau misalnya ada 100 orang yang mengisi, ada 100 di sini. Ada 100 orang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini dan kalian ingin memodif lebih fleksibel lagi, tidak mengganggu yang utama ini, bisa di-download, dijadikan dia Excel. Di-download, pilih di sini Excel. Maka saat sudah jadi Excel, bisa nanti kalian diedit sesuai keinginan. Misalnya untuk memfilter, kemudian untuk ngasih apa, untuk memodif jadi apa, untuk keperluan yang diperlukan. Oke, untuk sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.